Lalu kemudian fazoharo lahu malikul jinni, raja jin, yaitu yang bernama Sakan tadi, bapak daripada Royhana yang kelak akan dinikah oleh Raja Sarohil, ini menampakkan wujud di hadapan Raja Sarohil. Wasyakarohu ala dzalika, dan berterima kasih atas bermurah hatinya Raja Sarohil tidak membunuh bangsa jin yang ditangkap yang sedang menyerupai kijang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawil 'ulumi wal hikmah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ratu Bilqis. Apakah Ratu Bilqis itu benar perempuan dari golongan bangsa jin ataukah memang murni golongan manusia? Kita tahu Ratu Bilqis ini adalah salah satu istri daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, tertuang di dalam kitab Maroh Labid atau Tafsir Munir di halaman 125, kitab tafsir karya daripada ulama Nusantara Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi Tanar al-Bantani, menafsirkan ayat ke-22 dari surah An-Naml. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Jadi singkatnya, ketika Nabi Sulaiman mendapati ketidakhadiran burung hudhud pada saat mengumpulkan seluruh bala tentaranya, kemudian burung hudhud tiba membawa kabar, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Kata burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, wahai paduka raja, sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang menguasai mereka, menjadi pemimpin yang memerintah mereka. Nah, di sini merekanya adalah orang-orang dari negara Yaman, karena memang domisilinya Ratu Bilqis ini di negara Yaman ya. Yuqalu laha Bilqis, yang disebut atau dikenal dengan nama Ratu Bilqis, bikasril ba'i, dikasrokan baknya. Jadi memang kita tahu ada yang membacanya Balkis, ada juga yang membacanya Bilqis. Tapi yang afsohnya, paling fasohatnya, itu dengan dikasrohkan baknya dibaca Bilqis begitu ya. Wahia bintu Syarohil, Ratu Bilqis ini adalah putri daripada Raja Syarohil bin Malik bin Royan. Jadi bapaknya bernama Raja Syarohil, kakeknya bernama Malik, dan juga uyutnya bernama Ar-Royan. Wa ummuha, dan ibu daripada Ratu Bilqis ini adalah Fari'atul Jinniyah, adalah perempuan dari bangsa jin. Kama ukhrija an Zuhair bin Muhammad, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Zuhair bin Muhammad. Nanti dijelaskan di depan siapa nama daripada ibu dari Ratu Bilqis ini. Wa kana abuha malika ardil yamani kulliha. Dan Raja Sarohil, bapak dari Ratu Bilqis ini, adalah seorang raja yang menguasai tanah Yaman secara keseluruhan. Jadi raja dari negara Yaman. Wa waritha al-mulka min arba'ina aban. Dan Raja Sarohil ini mewarisi kerajaan dari 40 bapak. Walam yakun lahu waladun ghairuha. Dan Raja Sarohil ini tidak mempunyai anak kecuali hanya Ratu Bilqis saja. Jadi anaknya hanya satu, dan itu adalah Ratu Bilqis. Jadi tidak punya anak laki-laki dan juga anak perempuan lain, hanya Ratu Bilqis saja. Wa kana yaqulu limulukil atrab. Raja Sarohil ini pernah berkata kepada para raja-raja bawahannya, raja-raja yang berada di bawah kekuasaan Raja Sarohil. Laisa ahadun minkum kuf'an li. Tidak ada satupun di antara kalian yang setara denganku. Jadi di sini Raja Sarohil merasa dirinya adalah yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling berkuasa, sehingga mengatakan tidak ada satupun di antara raja-raja bawahannya ini yang setara dengan Raja Sarohil. Karenanya wa aba ayyatazawwaja minhum, Raja Sarohil tidak mau menikah dengan siapapun perempuan dari keturunan raja-raja bawahannya, karena dianggap tidak setara. Jadi bapak-bapaknya saja para raja tidak setara, karenanya Raja Sarohil tidak mau menikahi anak-anaknya. Fazawwajuhu bi imra'atin minal jinni. Akhirnya kemudian Raja Sarohil ini dinikahkan dengan perempuan dari golongan bangsa jin, yuqalu laha Royhana bintu Sakan, yang mana
perempuan tersebut dari golongan bangsa jin ini dinamakan atau diberi nama atau yang bernama Royhana bintu Sakan. Jadi bernama Royhana, putri daripada raja jin yang bernama Sakan. Kila, ada satu pendapat, bisa babi wusulihi ilal jinni, di dalam masalah sebabnya Raja Sarohil bisa sampai kepada golongan bangsa jin, innahu kana katsira saidi, bahwasanya Raja Sarohil ini adalah raja yang gemar berburu. Jadi banyak sekali melakukan perburuan. Parubba masoda minal jinni wahum ala suwaril zoba. Nah terkadang pada saat berburu, ternyata yang diburu adalah golongan jin yang sedang berganti rupa menjadi rupa kijang. Jadi sebelum kita lanjutkan, bahwasanya jin itu adalah makhluk Allah yang tasyakkala bi ashkalin mukhtalifah, yang bisa berganti rupa dengan berbagai macam rupa. Ada satu kisah ketika ada ular hendak dibunuh, dia kemudian berbicara dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab. La taqtulni ana syahidu badrin. Jangan kau bunuh aku karena aku adalah jin yang ikut peperangan perang Badar bersama Rasulullah. Jadi pada saat itu jin yang ikut perang bersama Rasulullah sedang berganti rupa menjadi rupa ular, dan ketika hendak dibunuh dia berkata la taqtulni ana syahidu badrin. Lalu kemudian di sini jin-jin ini sedang menyerupai rupa kijang. Lalu kemudian Raja Sarohil yang awalnya tidak tahu bahwasanya kijang-kijang tersebut, yang notabene adalah hewan buruan, adalah jin, ketika diburu tertangkap, lalu kemudian tahulah Raja Sarohil bahwa ternyata kijang-kijang tersebut adalah bangsa jin, fayuhli anhum, kemudian dibebaskan oleh Raja Sarohil. Jadi dilepaskan kembali. Lalu kemudian fazoharo lahu malikul jinni, Raja jin, yaitu yang bernama Sakan tadi, bapak daripada Royhana yang kelak akan dinikah oleh Raja Sarohil, ini menampakkan wujud di hadapan Raja Sarohil. Wasyakarohu ala dzalika, dan berterima kasih atas bermurah hatinya Raja Sarohil tidak membunuh bangsa jin yang ditangkap yang sedang menyerupai kijang tersebut. Jadi singkatnya Raja Sarohil ini kemudian berteman, wattakhodahu sodikon, dijadikan teman oleh Raja Sakan dari golongan bangsa jin itu. Lalu kemudian secara singkat yang namanya berteman pasti saling berkunjung, entah Raja Sarohil yang berkunjung ke kerajaan jin atau Raja Sakan, sang Raja jin yang berkunjung kepada negara Yaman, yaitu wilayah kekuasaan Raja Sarohil. Kemudian mendapati ada perempuan yang begitu cantik, yang tak lain adalah putri daripada Raja jin, yaitu Raja Sakan tersebut yang bernama Royhana. Akhirnya fakhotoba ibnatahu, dilamarlah Royhana ini oleh Raja Sarohil, fazawwajahu iyaha, kemudian oleh Raja jin yang bernama Sakan tadi, dinikahkanlah Raja Sarohil dengan putrinya. Dari pernikahan itu lahirlah sosok perempuan satu-satunya keturunan dari Raja Sarohil yang yuqalu lahu Bilqis, yang diberi nama dengan nama Bilqis, yang kelak Ratu Bilqis inilah yang akan dinikah oleh Raja Sulaiman alaihissalam. Jadi kisahnya masih berlanjut. Jadi dari keterangan Syekh Nawawi ini di dalam kitab Tafsir Munir di halaman 125 dapat kita ambil pelajaran bahwasanya selain manusia, Allah mempunyai makhluk yang juga diperintahkan untuk beribadah dan dilarang untuk maksiat, yaitu golongan jin. Dan di antara golongan jin ini ada juga yang kemudian menikah dengan golongan manusia. Jadi di syariat nabi-nabi terdahulu memang diperbolehkan untuk menikahi golongan bangsa jin. Di antaranya terjadi pada bapak daripada Ratu Bilqis, yaitu Raja Sarohil, yang menikahi putri daripada Raja jin yang bernama Sakan, ya, putrinya ini bernama Royhana. Dari gabungan antara manusia dan jin tersebut lahirlah sosok perempuan yang bernama Ratu Bilqis, yang kelak akan menjadi istri daripada Raja ataupun Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mudah-mudahan keterangan ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan juga menekadkan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.